Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Novia Rukmana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Ibu Hamdah Siti Hamsanah Fitriani MPD. Yang pertama yaitu ada hakikat dan tujuan menyimak. Menyimak adalah salah satu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Lalu ada catur guna simak. Yang pertama yaitu membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi dan berkaitan dengan profesi. Yang ketiga, agar dapat memberikan respons yang tepat. Yang keempat, ada mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Lalu ada 8 tujuan menyimak. Yang pertama yaitu menyimak untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menyimak untuk membedak bunyi-bunyi. Yang ketiga, ada menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide. Lalu yang keempat, ada menyimak untuk meyakinkan. Yang kelima, ada menyimak untuk mengapresiasi. Yang keenam, ada menyimak untuk mengevaluasi. Yang ketujuh, ada menyimak untuk menikmati. Dan yang kedelapan ada menyimak untuk belajar. Hakikat menyimak. Hakikat menyimak ada 6. Yang pertama yaitu sebagai proses, yang kedua sebagai responsi, yang ketiga sebagai seni, yang keempat sebagai pengalaman kreatif, yang kelima sebagai sarana atau alat, lalu yang keenam ada sebagai keterampilan komunikasi. Unsur-unsur menyimak ada 4. Yang pertama ada bahan simakan, yang kedua ada bahasa lisan yang digunakan, yang ketiga ada pembicara, yang keempat ada penyimak. Bahan simakan adalah unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksudkan bahan simakan adalah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Pesan simakan dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Lalu ada bahasa lisan yang digunakan sopan, mudah dimengerti, dan tidak mengandung sara. Lalu ada pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Dan penyimak adalah orang yang menerima pesan tersebut. Penyimak yang baik adalah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Lalu selanjutnya ada menyimak komprehensif. Yang pertama ada proses penyimak. Proses menyimak ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap menanggapi, yang kedua tahap mendengar, yang ketiga tahap memahami, yang keempat ada tahap menginterpretasi, yang kelima ada tahap mengevaluasi. Lalu ada fungsi menyimak. Fungsi menyimak ada 3, yaitu memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua ada membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Lalu ada faktor pengaruh menyimak. Faktor pengaruh penyimak ada 8 poin. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga pengalaman, yang keempat sikap, yang kelima motivasi, yang keenam jenis kelamin, yang ketujuh lingkungan, dan yang terakhir adalah peranan dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran tanpa perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru.
Menyimak ekspresif meliputi menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Untuk menyimak sosial atau menyimak konversasional ataupun menyimak sopan biasanya berlangsung dalam situasi sosial tempat orang-orang mengobrol atau bercengkerama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Lalu ada menyimak sekunder, adalah jenis kegiatan menyimak yang secara kebetulan dan secara ekstensif. Lalu ada menyimak estetik atau yang disebut dengan menyimak apresiatif, adalah fase terakhir dan kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif. Lalu yang terakhir ada menyimak pasif, adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, berlatih secara santai, serta menguasai suatu bahasa. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis menyimak intensif. Yang pertama ada menyimak secara kritis, menyimak introgatif. Yang ketiga ada menyimak eksploratif. Yang keempat ada menyimak kreatif. Yang kelima ada menyimak konsentratif. Lalu yang keenam ada menyimak selektif. Menyimak kritis adalah menyimak yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan, serta kekurangan-kekurangannya. Lalu ada menyimak interogatif, ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Lalu ada menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Lalu ada menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Lalu ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ini adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Lalu ada menyimak secara selektif. Menyimak secara selektif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Yang terakhir ada aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Aspek-aspek yang membantu perkembangan peserta didik ada 7, yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik. Merupakan proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang yang berarti sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Lalu ada yang kedua, ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak sangat bergantung kepada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Lalu yang ketiga ada emosi. Emosi dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam pertumbuhannya dan perkembangan manusia. Lalu yang keempat ada sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam keadaannya tentu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, mulai dari
seorang bayi hingga menjadi seorang anak dewasa akan tetap mengenal lingkungan yang luas dan akan mengenal banyak manusia yang heterogen. Namun pada umumnya, setiap anak akan lebih tertarik bergaul dengan teman sebayanya yang sesama jenis. Lalu yang kelima ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang juga dapat diartikan sebagai tanda, gerakan, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Lalu yang keenam ada bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau dengan sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Lalu yang terakhir ada sikap nilai moral. Bloom mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu kognitif, agnitif, dan psikomorotik. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikisnya, anak mulai diperkenalkan terhadap nilai-nilai dan ditunjukkan hal-hal yang benar dan salah. Lalu yang terakhir ada sikap, nilai, dan moral. Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan dan belum mengetahui maknanya. Baik, sekian dari penjelasan tentang keterampilan menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.